Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan mengkaji kitab fikih Muyassar. Masih dalam pembahasan kitab Thaharah, di bab yang pertama kita masuki al-mas'alah al-khamisah, pembahasan yang kelima. Baik, qala al-musannifuna hafidhahumullahu ta'ala, penulis mengatakan hukmul ma'i al-mustakmali fit taharati, hukum air mustakmal, yaitu air yang telah dipakai fit taharati, setelah taharah. Jadi hukum air yang telah dipakai untuk bersuci. Penulis katakan al-ma'ul mustakmalu fit taharati, air yang telah digunakan untuk bersuci, kalma'il munfasili an a'dha'i al-mutawaddi'ina wal mughtasili, seperti air bekas dari atau yang terpisah dari badan orang yang berwudu atau orang yang mandi. Kata beliau, tahirun mutahhirun li ghairihi, maka status air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci ala sahih, menurut pendapat yang benar. Berarti kalau ada kata-kata ala sahih, ada khilaf dalam masalah ini. Apakah air mustakmal, air yang dia sudah digunakan untuk bersuci, ini statusnya dia suci dan mensucikan atau tidak? Maka pendapat penulis hafidhahumullahu ta'ala bahwasanya al-ma'ul mustakmalu, air yang dia telah digunakan untuk fit taharah bersuci, maka statusnya tahirun mutahhirun li ghairih, dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci menurut pendapat yang kuat. Ay yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najasa, maka bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis, dengan syarat madama annahu lam yataghayyar minhu tahirun atau lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalathati, selama air tersebut salah satu dari sifat fisiknya tidak berubah, yaitu ar-raihati, baunya, wa ta'mi, rasanya, wal launi, serta warnanya. Maka disyaratkan kapan air mustakmal itu statusnya tahirun mutahhir, dia suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis, madama, selama air tersebut lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalathati, salah satu dari tiga sifat fisiknya belum berubah, berarti masih tetap, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya. Maka terkait dengan status atau hukum bersuci dengan air mustakmal, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fadhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, wa nusiba ilal jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, annal ma'al mustakmala fi raf'i hadatsin yabqa tahiran, air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, berarti dia telah digunakan untuk bersuci,
yabqa tahiron, tetap suci, lakinnahu, akan tetapi la yakunu mutahhiran li ghairi, tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak bisa mensucikan yang lain. Wa huwa masyhur madhab al-Hanafiyah, dan ini pendapat yang masyhur dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi terkait status air mustakmal, bisa kita katakan jumhur atau mayoritas para ulama berpendapat air yang dia telah digunakan untuk bersuci, baik itu untuk mandi atau berwudu, misalkan karena kurang air, setelah berwudu airnya ditampung, atau orang mandi airnya ditampung digunakan lagi. Apa status air tersebut? Air yang ditampung itu disebut air mustakmal. Apa statusnya? Menurut jumhur atau mayoritas para ulama, air tersebut tahir, suci, akan tetapi la yakunu mutahhiran li ghairi, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun pendapat yang lain, ini merupakan pendapat Imam Malik, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Mundhir, demikian juga ulama Dhahiriyah, di antaranya Ibnu Hazm rahimahullahu taala, annahu tahirun mutahhir, air mustakmal itu suci dan mensucikan. Dan ini yang dikuatkan oleh ulama muasirin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan penulis kitab ini, bahwasanya air mustakmal selama air tersebut ya tidak berubah warnanya, baunya, rasanya oleh benda najis, maka statusnya suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Ada catatan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, terkait dengan hal ini. Akan tetapi dalam rangka kehati-hatian, apabila seorang dia bisa bersuci menggunakan air yang memang bukan mustakmal, air yang belum digunakan, maka itu aula, lebih baik. Jadi kalau orang misalkan airnya cukup banyak, tidak perlu sisa air bekas wudhu atau mandi itu ditampung lagi sehingga digunakan lagi. Misalkan kita berwudhu dari air kran atau yang semisalnya, atau mandi kemudian pakai gayung, ya, maka airnya bukan air mustakmal. Air yang sisa itu bukan mustakmal, kecuali dari gayung itu kita tampung lagi, ya, itulah yang disebut dengan air mustakmal. Maka dalam rangka kehati-hatian, tentu seorang dia tidak berwudu, tidak mandi dengan air mustakmal, ini aula, lebih baik. Akan tapi sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tepat dalam masalah ini, dan ini yang dikuatkan oleh penulis, al-ma'ul mustakmalu fit thaharah, air yang dia telah digunakan untuk bersuci, tahirun mutahhirun li ghairih, dia statusnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci, ya, bisa digunakan untuk mensucikan yang lain, yaitu menghilangkan hadas dan najis, selama sifat fisiknya atau salah satu sifat fisiknya tidak berubah dengan sesuatu yang najis. Baik, kemudian penulis katakan, wa dalilu taharatihi, dalil yang menunjukkan air mustakmal itu suci dan mensucikan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila beliau berwudu, kadu yaktatiluna ala wadu'ihi, maka para sahabat hampir-hampir yaktatilun, mereka ingin berkelahi, adu jotos ala wadu'ihi, untuk berebut sisa air wudu Nabi. Jadi di antara dalil yang kuat yang menunjukkan air mustakmal, jadi air yang telah digunakan untuk bersuci itu statusnya suci dan mensucikan, adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW apabila beliau berwudu, para sahabat berebut sisa air wudu beliau, dan ini termasuk tabarruk syar'i. Jadi termasuk tabarruk, mengambil barokah yang dibolehkan oleh syariat, dan ini zat Nabi SAW barokah. Jadi ada keberkahannya. Namun
tidak bisa dikiaskan oleh orang soleh yang lain. Misalkan ada kiai, ada ustadz, sisa wudunya kita berebut sisa air wudunya atau sisa air minumnya, ya kan? Kita minum supaya kita dapat keberkahan. Nah, ini pendapat yang kuat, tidak dibenarkan. Karena tabaruk dzat itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tabaruk orang soleh itu tabaruk maknawi. Ini seperti Allah berikan keberkahan pada waktu tertentu, misalkan bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Lailatul Qadar. Siapa orang yang dia bisa mengambil keberkahan kalau bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk ibadah. Demikian juga orang soleh itu tabaruknya tabaruk maknawi, artinya kita ambil keberkahan darinya, kita ambil ilmunya. Jadi kita ambil ilmunya, bukan yang sisa air minumnya, sisa udutnya, ya kan? Kalau orang solehnya ngudut katakanlah, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian dikiaskan dengan Nabi tidak bisa, karena Nabi ini memang zat beliau barokah, sehingga para sahabat mereka berebut sisa air wudhu beliau. Maka ini jadikan dalil oleh penulis bahwasanya air mustakmal statusnya suci dan mensucikan. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wadu'ihi. Demikian juga Nabi menuangkan kepada Jabir min wadu'ihi idza kana maridon, dari air wudu beliau idza kana maridon, apabila Jabir sakit. Maka ini diantara keberkahannya Nabi itu keberkahan zat. Jadi sisa air wudu Nabi itu kalau Jabir sakit dituangkan untuk Jabir. Walau kana najasan, seandainya air tersebut najis, lam yajuz fi'lu dzalik, maka perbuatan tersebut tidak boleh. Jadi enggak boleh para sahabat berebut sisa air wudu Nabi kalau status airnya najis. Jadi pendapat yang kuat air itu ada dia hanya suci dan najis. Meskipun sebagian ulama membagi ada 3 tadi, tapi penulis katakan air itu hanya dia suci dan najis, suci dan mensucikan, yang kedua dia najis. Maka kata beliau, walau kana najasan, seandainya air tersebut najis, lam yajuz fi'lu dzalik, para sahabat enggak boleh melakukan hal itu. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisaahu kanu yatawaddauna fil aqdah wal adwar. Dalil yang lain bahwasanya Nabi, para sahabat, demikian juga istri-istri mereka berwudu fil aqdah, yaitu di tempat air yang besar, wal atwar. Jadi atwar, demikian juga dia disebut atwar jamak dari taur, inaun yusrabu fihi, wadah yang biasa digunakan untuk minum. Jadi para sahabat Nabi, demikian juga sahabiyah, mereka biasa berwudu dari, ya kalau tempat kita mungkin pakai gayung, ya kan. Wa yaktasiluna fil jifan, mereka juga biasa mandi fil jifan. Jifan itu di footnote dia bentuk mufradnya jafnah. Wahia kalqasah, yaitu seperti piring yang besar. Jadi seperti ember lah, ember yang besar. Wa mithlu hada, dan apabila seorang dia berwudu dari tempat yang kecil ini atau ember seperti ini, la yaslam min rosasin yaqa'u fil ma'i minal mustakmali, maka tidak selamat dari percikan air yang jatuh dari air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi kalau wadahnya kecil, orang dia berwudu dari wadah yang kecil, bukan dari keran atau mandi dari ember, maka peluang atau potensi percikan air sisa mandi itu jatuh lagi itu besar. Sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwasanya air mustakmal itu suci dan mensucikan. Meskipun ulama Syafi'iyah juga melarang menggunakan air yang tercampur air mustakmal. Air yang tercampur air mustakmal itu air yang belum digunakan bersuci. Misalkan kita berwudu darinya, ada sisa air wudu yang jatuh ke situ. Nah, ini air yang tercampur dengan air mustakmal. Ini ulama Syafi'iyah juga tidak membolehkan. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat dalam masalah ini yang dikuatkan oleh penulis bahwasanya air mustakmal
itu tahirun mutahhir li ghairi. Dia statusnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, dalil yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, wa qad kana junuban, ketika itu Abu Hurairah junub. Maka Nabi katakan, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Wa idza kana kadzalika fa innal ma'a la yafqidu tahuriyatahu bimujarrati mumasatihi lahu. Jika demikian keadaannya, maka status air itu tidak kehilangan dari kesuciannya semata-mata bersentuhan dengan orang yang junub. Jadi bersentuhan dengan orang yang junub tidak menghilangkan status airnya tersebut suci dan boleh dan mensucikan. Jadi kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab, air mustakmal selama dia salah satu dari sifatnya, 3 sifatnya tidak berubah, ketika misalkan bercampur dengan najis, warnanya, baunya, rasanya, maka statusnya tahirun mutahhirun li ghairih. Dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Baik, kemudian kita masuk ke al-mas'alatus sadisatu, pembahasan yang ke-6. As'arul adamiyina wa bahimatil an'am. As'ar itu jamak dari as-su'ru, artinya bekas minum. Bekas minum al-adamiyin yaitu manusia, dan bahimatul an'am, hewan ternak. Penulis katakan as-su'ru, yang dimaksud dengan as-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da surbil saribi minhu. As-su'ru adalah sesuatu yang tersisa di wadah setelah orang meminumnya. Setelah orang meminumnya. Fal adamiyu tahirun, maka apabila itu bekas sisa minum manusia, tahirun, status airnya suci. Wa su'ruhu tahirun. Jadi saya ulang, fal adamiyu tahirun, manusia itu suci. Jadi manusia itu suci, anak Adam itu suci. Wa su'ruhu tahirun, maka bekas minumnya juga suci. Sawaun kana musliman au kafiron, sama saja apakah dia seorang muslim atau orang kafir, maka bekas minumnya suci. Kenapa? Karena manusia suci. Wa kadzalikal junub wal haid, demikian juga orang yang junub atau wanita yang haid. Jadi al haid kalau dalam bahasa Arab tidak perlu ditambahkan tak marbutah, karena yang haid itu hanya wanita, tidak dikatakan haidah. Demikian juga al-murdi, ya, wanita yang melahirkan, nggak perlu al-murdiah karena memang nggak ada laki-laki yang melahirkan. Maka terkadang kata tersebut dalam bahasa Arab cukup dikatakan haid karena nggak ada orang laki-laki yang haid. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dan Nabi mengatakan al-mu'minu la yanjus, seorang mukmin itu tidak najis. Maka ini dalil yang menunjukkan seorang mukmin tidak najis, badannya tidak najis. Demikian juga yang disebutkan oleh penulis orang kafir enggak najis. Sehingga bekas minumnya tahir. Wa an Aisyata annaha kanat tasrabu minal ina'i wa hiya haidun. Dan dari Aisyah, beliau radhiyallahu taala anha kanat tasrabu minal ina', beliau minum dari gelas, wadah yang berisi air. Wahia haidun, dan ketika itu Aisyah kondisinya haid. Fayakhuduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas yang bekas diminum Aisyah. Fayadau fahu ala maudhi'i fihi, maka Nabi meletakkan mulut beliau di bekas Aisyah itu minum dari situ. Ya, kalau kita sama istri kita bukan dia minum dari sini, kita yang lain ya. Kalau Nabi enggak. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah minum dari sini, ya kan? Bekasnya Nabi mulutnya diletakkan di sini. Maka ini menunjukkan bahwasanya
bekas minum manusia itu suci. Jadi bekas minum manusia itu suci. Jadi hadisnya sahih dikeluarkan Imam Muslim. Kemudian penulis katakan wa qad ajma'al ulama'u, para ulama telah sepakat ala toharoti su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha, sucinya bekas minum hewan yang boleh dikonsumsi, hewan yang boleh dimakan dagingnya dari bahimatul an'am, hewan ternak, kambing, sapi, onta, ya, wa ghairiha, dan selainnya. Jadi para ulama sepakat apa status bekas minum hewan yang boleh dikonsumsi, statusnya suci. Amma ma la yu'kalu lahmuhu, adapun bekas minum hewan yang enggak boleh dimakan dagingnya, hewan yang enggak boleh dikonsumsi, apakah siba, hewan buas macan, singa, ya kan? Anjing, wal khumur, demikian juga keledai, wa ghairiha, dan selainnya. Fasohihu, pendapat yang tepat yang disebutkan oleh penulis, anna su'roha tohirun, sama saja sisa minumnya juga suci. Wala yu'athir fil ma', tidak mempengaruhi status air. Wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsiran, terlebih lagi apabila volume airnya banyak. Jadi terlebih lagi ketika volume airnya banyak. Berarti ketika penulis katakan fas-shahih, pendapat yang benar, sisa minumnya suci, ada khilaf. Jadi apa status sisa minum dari hewan yang enggak boleh dikonsumsi, yang enggak boleh dimakan? Maka pendapat penulis statusnya suci karena itu tidak mempengaruhi air, terlebih lagi apabila jumlah airnya banyak. Amma idza kana al-ma'u qalilan, adapun kalau airnya sedikit, dan sudah kita sampaikan parameter banyak dan sedikit. Kapan air dikatakan sedikit? Apabila volumenya kurang dari 2 kullah. Kurang dari 100 berapa kemarin? 321 liter. Karena satu kullahnya 121 liter. Iya enggak? Ya, sudah kita bahas ya, terkait 160,5 liter. Berarti 321 liter. Jadi air itu sedikit apabila kurang dari 321 liter. Dan air itu banyak apabila lebih dari itu. Maka kata penulis, amma idza kana al-ma'u qalilan, adapun kalau airnya itu sedikit, wa taghayyara, dan air tersebut berubah, bisa babi surbiha minhu, karena sebab binatang yang minum dari itu, yaitu binatang apa yang dimaksud? Malayu kalulahmuhu, binatang atau hewan yang dagingnya enggak boleh dikonsumsi. Kucing enggak boleh dikonsumsi, enggak boleh kita makan kucing, ya. Demikian juga harimau dan yang semisalnya. Maka fa'innahu yanjus, air tersebut menjadi najis. Ini pendapat penulis. Jadi air tersebut menjadi najis. Berarti penulis bedakan antara air yang banyak dan sedikit. Antara air yang banyak dan sedikit. Kalau air yang banyak, ya, air yang banyak tersebut maka statusnya suci. Ketika ada hewan yang enggak boleh dikonsumsi minum di situ, maka sisa airnya suci. Adapun kalau sedikit dilihat dia berubah atau tidak. Kalau dia taghayyar, berubah karena sebab minum dari hewan yang enggak boleh dikonsumsi tadi, maka status airnya najis. Wa dalilu dzalik, dalil akan hal ini. Al haditsus sabiq, hadis sebelumnya, wa fihi, dan di dalamnya dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam suila anil ma, Nabi ditanya tentang al-ma, tempat yang berisi air. Wa ma yanubuhu minad dawab, yang sering didatangi oleh ad-dawab, binatang, wasiba, dan binatang buas. Jadi ada di suatu, ya kan, tanah itu ada air, sering didatangi oleh binatang dan binatang buas. Faqala, maka Nabi katakan, idza balagal ma'u kullatayn, apabila air itu mencapai 2 kullah,
lam yahmilil khabath, maka tidak mengandung najis. Berarti kalau jumlah airnya banyak ya tidak mengandung najis. Mafhumnya kalau air tersebut kurang dari 2 kula maka najis menurut penulis. Meskipun enggak berubah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hirrati, dan sabda Nabi tentang kucing. Wa qad saribat minal ina, yang kucing tersebut minum di wadah yang berisi air. Hadisnya Qatadah ya. Innaha laisat binajis. Nabi katakan itu tidak najis. Jadi kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing ini termasuk hewan yang sering mondar-mandir di tengah kalian. Maka dari sini penulis berdalil bahwasanya sisa minum dari kucing itu statusnya tidak najis. Padahal kucing itu binatang buas. Dan Nabi sebutkan ilahnya, alasannya. Karena kucing minat tawafina alaikum wat tawafat. Dia termasuk hewan yang sering mondar-mandir di tengah-tengah kalian. Jadi sering yang mondar-mandir di tengah-tengah kalian. Wali annahu yasuqu at-taharruza minha fil ghalib, dan sangat berat untuk yaitu menjaga diri dari hal ini. Jadi karena kucing itu sering ya kan ada di rumah orang itu ya, hampir-hampir boleh jadi setiap rumah itu ada kucingnya. Seandainya bekas minum kucing itu dia statusnya najis, maka yasuq, maka ini memberatkan. Falau qulna binajasati su'riha, seandainya kita katakan sisa minumnya itu najis. Wa wujubi ghuslil asya, dan wajib mencuci semua benda yang terkena itu, lakana fi dzalika masyaqqah, niscaya itu memberatkan. Wa hiya marfu'atun an hadhil ummati, dan sesuatu yang memberatkan ini dicabut dari umat ini. Jadi dicabut dari umat ini. Amma su'rul kalbi, kemudian penulis katakan adapun sisa minum anjing, fa innahu najisun, maka statusnya najis. Wa kadzalikal khinziru, demikian juga babi. Jadi sisa minum anjing dan babi pendapat penulis najis. Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Bedanya di antara mereka ya, kalau ulama dalam hal ini yang disebutkan oleh penulis, untuk hewan selain anjing dan babi, meskipun itu hewan buas, ya kan, yang dia tidak boleh dikonsumsi, hewan buas itu nggak boleh dimakan dagingnya, maka statusnya suci. Maka statusnya suci. Jadi yang dikecualikan hanya 2, bekas atau sisa minum dari anjing dan babi, ini yang najis. Karena anjing dan babi najis aini. Jadi menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah najisnya najis aini. Amal kalbu, adapun anjing, terkait najisnya anjing, dalilnya adalah fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, cara mensucikan wadah salah seorang dari kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marrat, dicuci sebanyak 7 kali, ulahunna bitturab, ya, yang pertama dicampur dengan tanah. Maka di sini dalil yang menunjukkan anjing itu najis. Dan cara mensucikannya, apabila anjing itu menjilat wadah yang berisi air, maka najisnya najis mughalladah, yaitu dicuci sebanyak 7 kali. Nah, cucian yang pertama dicampur dengan tanah. Apakah dikiaskan dengan babi? Sebagian ulama iya. Jadi kalau dijilat babi sama statusnya seperti anjing. Akan tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat babi itu najis aini, akan tapi apabila ada wadah berisi air dijilat oleh babi, cara mensucikannya tidak sama sebagaimana dijilat anjing. Jadi cukup dicuci sampai bersih. Adapun anjing maka punya perlakuan khusus. Nabi katakan
an yaghsilahu sab'a marrat, dicuci sebanyak 7 kali, ulahunna biturab, cucian yang pertama dicampur dengan tanah. Wa amal khinziru, adapun babi, fali najasatihi wa khobathihi wa qadaratihi, karena kenajisannya ya, dan kekotorannya, yaitu Allah katakan fa innahu rijsun, babi itu rijs, kotor, najis, seluruh badannya najis. Maka di sini penulis sebutkan bahwasanya status sisa minum manusia dan hewan ternak. Jadi status sisa minum manusia dan hewan ternak. Dan untuk tambahan faedah, maka disebutkan oleh sebagian ulama terkait hukmu su'ril kalbi wal khinzir. Jadi hukum sisa minum anjing dan babi. Su'rul kalbi wal khinzir najisun inda jumhuril fuqaha. Jadi sisa minum anjing dan babi itu najis menurut mayoritas fuqaha, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, kenajisan anjing sudah disebutkan, yaitu hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat. Dan dalam lafaz yang lain, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila ada anjing menjilati wadah salah seorang dari kalian, falyaghsilhu sab'a marrat, maka cucilah 7 kali. Maka sisi pendalilannya, Nabi perintahkan untuk mencuci wadah yang dijilat oleh anjing, yadullu ala najasati su'rihi. Ini menunjukkan sisa minum tadi itu najis. Karena anjing kalau jilat tuh, kalau minum lidahnya dijulurkan ke air, maka sisa minumnya najis. Demikian juga tadi cara mensucikan wadah salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, yaitu disucikan sab'a marrat, 7 kali, ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah. Maka yang namanya hudutsut thaharah, adanya thaharah sesuatu, maka ini menunjukkan sebelumnya dia najis. Seandainya enggak najis, maka Nabi tidak perintahkan untuk mensucikannya. Nabi tidak perintahkan untuk mensucikannya. Maka ini menunjukkan anjing itu najis. Adapun babi kenajisannya jelas. Tadi di surah Al-An'am ayat 145 Allah katakan fa innahu rijsun. Najis itu babi ya, apa? Jadi babi itu rijs. Rijs di sini najis. Maka fal khinzir najisul ain. Jadi untuk babi itu najis ain. Jadi seluruh badannya najis. Jadi seluruh badannya najis. Nah, ini yang pendapat yang kuat. Adapun hukum tentang su'ri sibail bahaim, sisa minum hewan yang dia buas ya, seperti apa? Serigala, demikian juga harimau, singa, maka tahiratun kulluha, maka itu suci. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Mundir, demikian juga Ibnu Hazm rahimahullahu taala, demikian juga ulama muasirin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini yang dikuatkan dalam fatwa Lajnah Daimah, bahwasanya sisa minum hewan yang dia nggak boleh dikonsumsi, hewan buas selain babi dan anjing, maka sisa minumnya adalah suci. Apa dalilnya? Di antara dalilnya firman Allah di surah Al-Hajj ayat 78, Allah katakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama bagi kalian ini haraj, yaitu menyusahkan, menyulitkan ya. Kalau ini misalkan hewan buas ini
sisa minumnya najis dan ternyata ada hewan buas yang sering berinteraksi dengan manusia, di antaranya kucing, maka ini menyusahkan. Menyusahkan. Sehingga wallahu a'lam bishawab terkait dengan hal ini, maka pendapat yang kuat, sisa minum dari hewan buas maka dia statusnya suci, dan ini yang dikuatkan oleh penulis hafizahumullahu ta'ala. Adapun untuk babi dan anjing, maka status sisa minumnya adalah najis. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian kita masuk ke al-babut tsani, bab yang kedua, fil aniyati, tentang wadah. Wa fihi iddatu masail, ada beberapa permasalahan dalam bab ini. Yang pertama, al-aniyatu wadah. Hiya al-awiyatul lati yafadu fiha al-ma'u wa ghairuh, yaitu wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau selainnya. Jadi al-aniyah itu maknanya wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau semisalnya. Sawaun kanat minal hadid au min ghairi, sama saja apakah bahannya terbuat dari besi atau yang lain. Wal aslu fiha al-ibahatu, hukum asal wadah ini boleh. Jadi hukum asalnya wadah ini boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh menggunakan suatu wadah untuk tempat menyimpan air atau yang lain, alaihi dalil, maka dia datangkan dalil. Apa dalil hukum asal wadah ini boleh? Firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 29. Allah katakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian ma artinya segala sesuatu, dia isim mausul artinya umum, fil ardi jami'an, yang ada di bumi semuanya. Jadi Allah telah menciptakan segala sesuatu yang di bumi semuanya untuk kita. Maka ini dalil hukum asal segala sesuatu itu mubah, termasuk diantaranya wadah. Baik, kita masuk al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Istimalu aniyatid dahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharati. Hukum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak atau selain keduanya untuk bersuci. Jadi misalkan kalau orang Jawa padasannya dari emas, ya kan? Jadi hukum berwudu, airnya itu ditaruh di emas atau perak. Penulis katakan, yajuzu istimalu jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil istimal. Boleh menggunakan semua wadah untuk makan dan minum, demikian juga penggunaan yang lain, idza kanat tahiratan mubahatan, dengan syarat wadah tersebut suci dan mubah. Mubah itu didapat dari cara yang halal, bukan cara yang haram. Walau kanat thaminatan, meskipun wadahnya mahal. Libaqaiha alal asli wa huwa al ibahatu, karena wadah tersebut tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah. Ma ada selain aniyatad dahabi wal fiddah, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi penulis katakan boleh menggunakan semua wadah untuk makan, untuk minum dan selainnya, dengan syarat idza kanat tahiratan, wadah tersebut suci, mubahatan, boleh digunakan, artinya tidak diperoleh dengan cara yang haram. Walau kanat thaminatan, meskipun wadahnya harganya mahal, keramik harganya sangat mahal misalkan, ya boleh. Kenapa libaqaiha alal asli? Karena wadah tersebut masih tetap sesuai hukum asalnya, yaitu al-ibahah. Boleh. Tapi ada pengecualian. Ma ada selain aniyatad dahabi wal fiddah, selain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yuhramu al-aklu wasurbu fiha khosotan, fihima khosotan. Diharamkan makan dan minum menggunakan dua wadah ini secara khusus, emas dan perak. Meskipun orang itu kaya, piringnya dari emas, gelasnya dari perak, enggak boleh, haram hukumnya. Duna sairil isti'mal, bukan untuk penggunaan yang lain. Ini pendapat penulis, emas dan perak itu
dia terlarangnya hanya digunakan sebagai wadah makan dan minum. Adapun wadah yang lain boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyatid dahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Janganlah kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena itu untuk orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Maka Nabi jelaskan alasannya kenapa tidak boleh makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena itu untuk orang kafir di dunia, ya, dibolehkan untuk mereka biar saja, untuk kalian di akhirat. Untuk orang-orang mukmin di surga. Jadi hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yasrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannama. Orang yang minum dari wadah yang terbuat dari perak, maka dia telah yujarjiru fi batnihi nar jahannama. Dia telah menuangkan ke dalam perutnya api neraka. Atau boleh juga dibaca yujarjaru fi batnihi naru jahannam, maka akan dituangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Maka hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata penulis, fahada nassun ala tahrimil akli wasurbi duna sairil istimal. Maka hadis ini dalil atau nas yang menunjukkan haramnya makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak duna sairil istimal, bukan untuk penggunaan yang lain. Fadalla ala jawaz istimaliha fit taharati. Maka pendapat penulis ini menunjukkan boleh menggunakan emas dan perak untuk bersuci. Jadi boleh menggunakan emas dan perak untuk bersuci. Wan nahyu amun yatanawalu al ina'a al khalisa au al muwahhau. Jadi ini mencakup umum, baik wadah itu murni terbuat dari emas dan perak atau muwawhah. Jadi muwawhah itu maknanya al-matli, yang disepuh dari emas atau perak. Jadi yang disepuh biddahabi awil fiddati, dengan emas atau perak. Au alladzi fihi syai'un minad dahabi wal fiddah, atau ada sedikit emas dan perak di sana. Maka ini menurut pendapat penulis dibolehkan. Ini menurut pendapat penulis dibolehkan. Kemudian dalam catatan kaki dalam At-Ta'liq Al-Muharrar ala Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, wa hadha huwa sahih min madhab al-Hanabilah. Ini pendapat yang kuat dari madhab Hanabilah atau yang benar, min anna al-muwawhaha bid-dahabi wal fiddah kal khalis minhuma, yaitu wadah yang dia disepuh dengan emas dan perak seperti wadah yang murni terbuat dari emas dan perak. Adapun pendapat Hanafiyah dan Malikiyah atau salah satu pendapatnya boleh menggunakan wadah yang disepuh dari keduanya. Jadi boleh menggunakan wadah yang disepuh dari keduanya. Dan sebagian ulama berpendapat larangan makan dan minum dari wadah yang terbuat emas dan perak tidak hanya khusus makan dan minum. Apabila makan dan minum yang terbuat darinya terlarang, maka untuk penggunaan yang lain juga melarangnya. Jadi sebagian ulama berpendapat demikian. Artinya untuk padasan tempat air untuk bersuci juga melarang. Jadi wallahu a'lam bishawab, dalam rangka kehati-hatian, ya kan? Seandainya orang itu kaya pun ya tidak perlulah dia padasannya ditampung di wadah yang terbuat dari emas, ya kan, atau terbuat dari perak atau disebut dengan emas atau perak, dalam rangka kita keluar dari khilaf. Meskipun pendapat yang dikuatkan oleh penulis tidak mengapa seorang dia bersuci menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena yang terlarang
menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk makan dan minum. Adapun untuk penggunaan yang lain maka dibolehkan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis hafidhahumullahu ta'ala. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini terkait dua masalah yang disebutkan dalam bab pertama dan satu masalah di bab yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Adzan ya? Sudah masuk Isya? Belum? Atau ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Iya, silakan. Iya. Badan atau baju dijilat anjing. Maka terkait dengan hal ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya status atau cara mensucikan wadah yang dijilat anjing, itu wadah yang berisi air, lidahnya anjing dimasukkan di situ, ya, maka ini khusus untuk yang demikian. Jadi dia disucikan, cara mensucikannya sebanyak 7 kali, ya, dicuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Adapun selainnya tidak, najis biasa. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala membedakan antara apabila badan tersebut kering atau basah. Kalau basah statusnya seperti wadah tadi. Jadi kalau baju kita basah, badan kita basah dijilat oleh anjing, maka dicuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan atau dicampur tanah. Adapun kering maka tidak. Ya, maka adapun kering tidak, karena anjing di situ dia lidahnya dimasukkan ke dalam air yang basah. Oleh karena itu di antara yang dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin untuk benda lain, maka apakah dia kering atau basah? Kalau dia kering cukup dicuci biasa karena statusnya ya najis biasa. Adapun kalau basah maka dikiaskan dengan hal ini. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.